Halo, ini hari ketiga di Thailand. Kita masih di Khao Yai. Ini kita lagi nunggu check out. Jadi abis ini kita ke Pachong buat naik travel balik lagi ke Bangkok. Jadi oke, next lanjut sampai ketemu di Pachong. Oke, buat nanti lanjut ke Bangkok. See you. Oke, kita udah sampai di Pak Chong. Ini udah balikin motor. Bensin balik. Oh iya, iya, karena kita nggak. Thank you. Bye. Jadi soal bensinnya tuh ada pilihannya. Kalau kalian mau ngisi bensin di fullin, ya udah depositnya balik full, tapi kalau enggak dipotong 150 baht. Ya. 150 baht tuh 60.000, 70 ribuan lah. Tapi ya standar sih sebenarnya ya. Segitu mah. Kan apa namanya? Saya mandek sini dulu. Kan soalnya itu standar lah gitu. Udah habis ini kita mau ke tempat travel, jadi jaraknya tuh cuma dekat banget dari si rental motor. Ini rental motornya, terus lurus ke sana. Nah, ini udah sampai di tempat travelnya, jadi kalian cari aja nih, dia kayak gini nanti ya, kalian cari aja karena lokasinya beda sama tempat kita turun kemarin. Nah, ini kayak gini nih. Sekarang kita udah lagi ada di minibus, jadi tuh sebenarnya kita sama-sama pesannya travel gitu, tapi nggak tahu ini armadanya beda. Tapi kita cuma bulan waktunya seperti ini. Jadi jadi sebenarnya kita ordernya itu jam 2 dan sekarang baru jam 12 dan kita udah OTW ke Mocet lagi gitu. Jadi kita lebih cepat, tapi emang waktunya tuh fleksibel gitu loh. Jadi asal kita udah datang aja kita udah bisa langsung berangkat selama masih ada kursi. Itu gitu. Ini nggak apa-apa, nanti biar kita bisa lebih Ratu 6 Catucak. Jadi biar nanti kita bisa eksplornya lebih lama, waktunya lebih fleksibel. Oke. Sekarang kita udah sampai di Mocit New Van Terminal. Ini lokasinya sama sih, sama persis kayak yang kemarin kita pagi-pagi berangkat. Terus abis ini kita mau nyambung naik Grab buat ke hotel, naruh barang, beres-beres sama sholat sekalian. Habis itu baru kita jalan lagi kemana nanti nggak tahu, sore-sore. Oke? Dadah. Dan kita nggak jadi ke Catucak karena ini bukan weekend. Tadi nyampe hotel jam berapa? Jam 4 kurang 15 apa? Iya, jam 4 kurang tadi udah sampai di hotel, terus istirahat. Terus sekarang kita mau OTW ke Ekensiam. Yes. Dia tuh kayaknya cuma berapa kilo sih? 3 kiloan ya? 3 kiloan. 3 kiloan dari hotel kita. Jadi kita nggak naik public transport, tapi kita naik Grab. Karena kayaknya nggak ada kereta juga sih ke sana. Oke. Adanya paling bus tadi, cuma kita belum pernah naik bus, jadi Ya udah. coba naik Grab aja. Kita naik Grab aja karena dekat. Terus kita ke sana mau Jajan. Ngelih. mau apa namanya? Mau street foodan lah ya. Ya udah gitu. Tapi nggak tahu ntar di sana gimana ya. Oke. Kita udah sampai di Icon Siam dan ini berapa menit tadi, cuman bentar banget dari hotel. Oke. Nah, ini catat
Icon Siam kita masuk di lantai UG dari gate 7. Jadi begitu turun dari Grab tuh udah langsung kayak ada semacam lobby untuk langsung masuk ke sininya. Ini ada banyak banget beraneka macam jajanan dan makanan. Oke, first stop ini ada mango sticky rice. Jadi teman-teman udah pasti ini adalah kudapan yang wajib dicobain kalau ke Bangkok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini kita jajannya dikit-dikit dulu karena di sini banyak banget. Jadi jangan sampai lupa makan mango sticky rice-nya. Yes, nice. Habis ini kita jajan lagi. Keliling lagi. Oke. Kedua, di sini tuh halal, jadi di sini tuh banyak halal food gitu. Ini kita ambil apa sih? Cumi. Ini baru sedikit, pilihannya banyak banget. Iya, baru yang kedua. Ada sosis, udang, daging. Ini capit kepiting. Terus ini ada beef. Kita cobain ya. Ya, sebenarnya tuh ini nggak yang alot gitu, tapi aku takutnya mau lepas, terus ini gede banget potongannya. Dan ini tuh beneran yang kayak satu lantai mall nih, khusus di lantai ini tuh kayak bazar buat makanan, oleh-oleh, cemilan, macem-macem deh, dan itu banyak banget. Oh, dan ini kita cobain beli tom yum. Nih kita lagi di Icon Siam, ini udah makanan yang ketiga. Ini mau nyobain halal food tom yum. Ini seafoodnya bisa kampus gede-gede. Oh iya, seafoodnya. Seafood apa mie? Mie kali ya? Mie, dia mie-nya lebar. Oh. Terus di sini ternyata Masya Allah banyak banget makanan halalnya, udah tinggal milih deh. Mau jenis cemilan, mau tanda-tandanya kok. Mau jenis cemilan, mau makanan berat, itu banyak banget. Pedes nggak? Cukup, ada rasa pedasnya. Oh. Kok enak tahu ya? Hah? Enak. Ya kan, aku kayak penasaran banget aja. Pengen nyobain tom yum tapi yang halal. Terus ini juga salah satu wishlistnya, pengen beli kelapa bulat. Keren banget, pengen belinya kelapa bulat. Lagi nyari apa yang coba itu? Jadi ini tapi yang nggak segede galon gitu. Gede banget. Panas banget tapi. Gimana? Enak. Kok rasanya kayak mirip apa ya? Rempahnya kuat banget loh. Ini adalah kelapa bulat incaran. Pokoknya kesini maunya kelapa bulat. Maunya beli kelapa bulat ya, mohon maaf. Manis. Sip. Ini definisi pasar di dalam mall. Beneran ada macam-macam banget, perintilan-perintilan, aksesoris. Semuanya tuh ada, bener-bener kayak pasar, kayak ITC kali ya kalau di sini tuh. Tapi teman-teman jangan sedih karena di lantai atasnya di mallnya tuh beneran ada brand-brand luxury juga, banyak, bener-bener kayak mall gede kalau di sini. Ini floating marketnya
Sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih, cuman kayak di tengah-tengahnya ada sungai, terus kanan kirinya tuh pada jualan gitu loh. Nih banyak banget ada kayak snack-snack khas Thailand gitu. Banyak oleh-oleh makanan juga, buah-buahan juga banyak banget, buah-buahan yang tidak pernah gagal. Nih, beneran yang rame banget dan banyak banget sampai nggak habis-habis dikelilingin. Nih, sekarang kita lagi ada di Icon Siam Park. Jadi dia di lantai berapa ya? 2. Di lantai 2-nya itu ada taman gitu. Jadi kalian keluar, kalau di Jakarta tuh kayak Central Park. Nah, terus dari atas sini tuh kelihatan nih, di depan tuh ada Sungai Chao Phraya, dan ini yang lagi pada berlayar itu adalah cruise yang lagi pada muter salah satu rutenya tuh ke sini. Jadi di sini tuh ada kayak dinner di cruise gitu. Chao Phraya Prince River apa Chao Phraya River gitu. Pokoknya itu deh, ada boothnya di dalam mallnya. Tapi kalau kalian mau yang lain, cruise yang lain tuh ada, bisa cari aja di Klook atau Traveloka dan lain sebagainya deh. Nah, besok kita nyebrangnya ke Wat Arok situ. Sini. Iya tuh, itu tuh. Kalau nggak salah itu. Oh, I see. Yang cuma 10 baht. 30. Oh, 30 baht. Oke. Terus di yang air mancurnya tuh ada di bawah tuh berarti. Ya. Dan kita turun. Heeh. Keliling dulu ke taman. Yuk. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dapat, ayo. Ayo itu di paling ya. Bukan. Ketinggalan. Kaget aku. Iya. Ketinggalan loh. Heeh. Nih sekarang udah lagi di halaman nih Icon Siam. Ceritanya tuh mau lihat pertunjukan air mancurnya, tapi ternyata tuh ada jamnya. Jam 6:30, jam 8 sama jam 9 malam. Jadi sejam lagi. Nih Meridian Cruise juga bisa nih kalau mau beli tiket di sini. Jadi emang cruise-nya tuh sebenarnya ada banyak banget, cuman yang bisa beli tiket buka booth di Icon Siam tuh nggak semuanya gitu. Sopraya Express Boat. Badan coach. Oh ini. Laga coach Piafu, Unicorn coach Piafu, Royal Kid Piafu. The opponent. Chao Piafu. Phraya Tourist Boat bisa. Ini yang besok kita beli buat nyebrang. Nih dia kayak gini, nanti bootnya rutenya. Untuk itu ngapain ya? Nggak tahu. Kita udah memposisikan diri. Ini jam 8. Nggak tahu juga sih bentuknya Itu gimana. mana kan tuh? Ini nanti air mancurnya aku upload sendiri aja biar nggak kepanjangan. Oleh-oleh. Oke, halo. Ini sekarang udah jam 8:30 ya. Oh ya, jam 9 kurang 1 menit. Kita baru aja sampai di hotel. Tadi abis dari Icon Siam, abis apa namanya, food apa? Iya, abis jajan-jajan, habis nonton pertunjukan air mancur yang ada di Icon Siam, sama tadi survei tiket dan tempat beli tiket buat naik naik kapal buat nyebrang ke Wat Arun. Terus ini aku ada beli tapi dimakan di sini, nggak sempat makan di sana. Bukan nggak sempat sih, tapi kayak ribet karena tadi tuh kita udah makan beberapa gitu loh, jadi kayak udah kenyang makan di sana. Terus ini aku beli, wah ini gede banget pula.
Ini apa sih ini namanya? Kayak apa sih, kayak jeruk Bali deh kayaknya. Namanya sih ya. Heeh. Jadi dia tuh ada dua, ada yang warnanya kayak orange, kuning-kuning orange gitu, sama ada yang warnanya kayak gini. Kalau yang ini tuh manis banget katanya. Kalau yang orange tuh agak-agak manis-manis asam. Nih aku beli ini. Harganya 180 baht. Tapi ini gede banget, ini juga nggak tahu, ini kayaknya besok nggak habis juga deh. Terus sama ini durian, aku nggak tahu, kayaknya sih bakalan ketemu nanti besok-besok kalau kita ada kulineran lagi. Tapi ya udah nyobain ini. Emang nih harganya tadi 500 baht, 550 ya sih, 540 baht. Jadi 100 gramnya itu salah, iya bener, 100 gramnya itu 100 baht. Jadi ini beratnya tuh 500 gram lebih. Mari kita buka curugnya. Coba. Ini gede banget tay. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dimaksud sambal bangkok itu ya, yang pada yang di resto bilang. Kalau pas dulu itu pagi. Iya, tapi kalau yang ini kayaknya cuman nggak tahu nih. Garam pedas itu. Garam, iya, tapi kayak halus banget. Kalau yang tadi tuh ada kayak bubuk-bubuk cabenya gitu. Enak banget, manis. Nggak usah pakai ininya juga. Nih, dapat kayak gininya juga nih. Tapi kayaknya aku nggak gitu suka sih. Sekarang kita coba duriannya. Nih, oh iya, berat sih ini. Serius, antep. Ternyata tadi ngeliatnya kayak masa itu setengah kilo sih gitu. Jujur seneng banget sama durian. Kok dia bisa kering begini sih? Nih, kayak gini dia tuh masih ada putih-putihnya gitu loh. Nih, masih ada putih-putihnya. Pantesan kok pada udah dikupas-kupas begitu. Ya enak sih. Bijinya cuman enak, tapi kayak dia tuh masih yang agak ada krenyes-krenyesnya gitu loh duriannya. Enggak yang lembut gitu ya. Ada bagian yang lembut banget, tapi ada yang agak semua lembut, gak semua bertekstur. Ada yang ya crunch-crunchnya sih enak, cuman kan apa ya, jatuhnya kurang legit kali ya. Ya gitulah, tapi enak, manis. Dah, segitu dulu hari ketiga di Bangkok, di Thailand. Hari ketiga sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi besok pagi. Kita jalan-jalan lagi di hari keempat. Oke, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Dadah.